juga kita bakal memaparin nih tampilannya, terus juga pengalaman pengguna, sampai dengan gimana caranya aplikasi Alpana ini bisa bikin nyaman dipakai buat sehari-hari, buat ngaji, buat bekerja, buat baca segala macam, terutama buat pengguna ADHD gitu. Nah, kita juga bakal bahas dengan teliti ya, dengan dikupas sampai tuntas, tapi santai aja. Jadi buat kamu yang tertarik dengan dunia desain, terutama desain UI UX, terus teknologi juga, pengen tahu nih gimana aplikasi ini nih bisa dikemas dengan lebih modern tapi tetap inklusif ya. Pokoknya stay tune aja ya kemana-mana. Tapi sebelum itu, biarin izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dimas Hidayat. Kemudian ada kawan saya ini, ada Aldi Permana. Kemudian ada aku Desmi Wardah. Dan aku Andika Pertama Kurniawan. Nah, aku pengen tahu nih, kakak saya ini kayaknya mahasiswa ya? Iya. Ya, kayaknya mahasiswa ya? Kita mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Bandung. Dan kita masih semester 5. Semester 5. Aku juga. Tadi kan aku biasanya desain UI UX, aplikasi Alpana digital buat ADHD. Kenapa sampai kepikiran kita aku juga bikin kita desain kayak gini. Ini nih sebenarnya berawal dari fenomena apa nih? Fenomena apa bang? Fenomena Alpana digital sekarang tuh ya. Aplikasi Alpana digital tuh kayak aplikasi apa sih? Yang itu tuh yang Dari sebelah Yang di Play Store. iya yang WhatsApp itu yang Ya, Al-Quran, itu dia. terus Muslim Pro. Ya, dan semacamnya. lain-lain. di dalam aplikasi itu tuh nyatanya belum inklusif lah. Apa sih? Masa aplikasi kayak gitu belum inklusif bang? Ya itu. Emang inklusif itu apa ya? Inklusif itu ya bisa dipakai buat semua kalangan. Misal dari orang normal, kemudian pengidap neuro disability kayak gitu, terus juga ini yang kita bahas kan ini ADHD ya. Nah, menurut orang-orang yang kita jadikan sampel percobaan yang udah kita tanya, aplikasi-aplikasi tersebut tuh belum memenuhi keinklusifan buat mereka gitu. Jadi Masih kurang lah buat Iya. mereka. Ya, kurang merasa nyaman gitu mereka. Iya. Apalagi kalau lagi online nih, udah Pak, tiba-tiba muncul iklan, terus kayak udah iklan tuh kan lupa gitu, Nah, kita habis baca iya. dari mana, ayat mana, Masa? gitu, mengganggu banget. Lagi baca Quran tiba-tiba muncul iklan kan nggak asik. nyaman gitu. Iya, Gak enak, gak nyaman. Ya, dari fenomena ini ya kan sering menimbulkan distraksi visual seperti itu. Ya, bisa. Dan buat kognitif gitu ya, khususnya pengguna ADHD. ADHD itu apa sih mas? Tadi tuh disebutin banyak ADHD apa? Attention deficit, hyperactive, disorder. Itu Ya itu maksudnya. ini mah Pengguna ADHD itu Pengguna- sebenarnya kayak gimana? pengidap ADHD itu Pengidap. kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya, maksudnya kesulitan ya susah fokus, Gampang terus juga distract. ya nggak mau diem, ya Hyperaktif Hyperaktif tadi. lah, terus Nggak bisa diem. ya terus short span gitu, pokoknya gampang ke distract. Iya, berarti ini tuh keganggu gitu ya, keganggu fokusnya dia gitu ya. Iya, ganggu banget. Apalagi lagi baca Quran kan harus khusyuk ya. Iya. Iya. Jadi sering dikit. Ya. Oke, berarti itu ya fenomena yang terjadi saat ini Iya. di desain dari aplikasi Al-Quran saat ini ya. Iya, peran inklusif lah apa ya. Nah, terus, kita tuh udah ngelakuin research juga ya, kayak teori HCI atau Human Computer Interaction, yang mana itu tuh teori yang membahas tentang interaksi manusia sama komputer lah gitu. Nah, dalam kondisi ini kita kan merancang aplikasi antarmuka yang efektif, nyaman, dan mendukung fleksibilitas kognitif. Nah, pendekatan itu pakai pendekatan user centered design. Nah, Berdasarkan teori kognitif dan juga desain UX itu menggunakan beban kognitif dan distraksi visual agar pengguna Cognitive load theory itu teori pembelajaran yang menjelaskan bahwa kapasitas memori kerja manusia itu terbatas. Jadi
Sehingga desain informasi dan antarmuka harus mengelola beban kognitif secara optimal gitu, agar pengguna dapat memproses informasi secara efektif. Nah, kenapa bawa teori ini? Karena karena kan kita ngambil sampelnya orang yang mengidap ADHD, distraksi, jadi cognitive load-nya kurang gitu, jadi sedikit terganggu lah, pokoknya nggak kurang, maksudnya sedikit terbebani lah gitu dengan banyaknya UI yang berantakan gitu. Dari teori tadi gitu ya, pasti kan ada masalah-masalah gitu ya, muncul gitu. Ini ada beberapa masalah, ada 4 ya. Yang pertama itu ada antarmuka aplikasi Al-Quran, itu terlalu padat dan juga memicu distraksi untuk pengguna ADHD gitu ya. Kemudian yang kedua navigasi yang kompleks untuk yang itu tuh menyulitkan fokus pada aktivitas membaca, khususnya membaca Al-Quran ini gitu. Kemudian yang ketiga itu aksesibilitasnya kurang banget lah, kurang inklusif gitu, kurang aksesibilitas buat kontrol kognitif, misal mau dibacanya, terus kontrol navigasi notifikasinya, terus kan suka pop up gitu ya, pas lagi baca tuh kan ganggu ya, itu tuh masih terbatas buat beberapa aplikasi. Nah ya, dan desain sekarang tuh lebih berorientasi pada fitur dibanding kenyamanan kognitif pengguna ADHD. Nah itu masalah-masalah yang didapatkan ya dari teori yang sudah dipelajari tadi. Kemudian dari masalah itu kita solusi apa? Solusinya tuh adalah merancang Al-Quran, merancang desain UI UX aplikasi Al-Quran digital yang minimalis, ramah kognitif, dan berfokus pada aktivitas membaca. Intinya mah nyaman dan bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Kemudian untuk pengguna ADHD-nya itu nyaman dan bisa dipakai gitu ya. Nyaman buat semua kalangan, khususnya untuk pengguna ADHD yang gampang ke-distract, bisa fokus, lebih nyaman dalam baca Al-Qurannya. Di aplikasi ini tuh, di desain ini tuh bakal kurang banget distraksi visual, jadi kayak fokus baca aja gitu. Bahkan tombolnya aja nggak ada. Melalui pendekatan ini gitu ya, melalui design thinking gitu ya, kita mendapatkan untuk meningkatkan kenyamanan gitu ya, di mana ini tuh untuk tujuannya itu untuk khusyuk gitu ya, cara membaca secara berkelanjutan gitu ya. Iya bang, biar khusyuk bacanya. Nah apa tuh design thinking tuh bang? Nah ini tuh ada metodenya ya, berarti metodenya dipakai buat dalam pengembangan itu. Yang itu tuh pakai metode design thinking. Jadi solusi itu tuh nggak muncul tiba-tiba dari awan ya, maaf ini mah. Itu kita kan pakai metode desain thinking. Memang desain thinking itu apa bang? Metode pengembangan perancangan yang berfokus pada ada lima tahapan gitu ya. Desain thinking itu 5 tahapan. Yang pertama itu empathize melalui studi literatur dan analisis gitu ya. Analisis jenis gitu. Jadi seperti itu. Kita tuh nyoba aplikasinya, terus juga nyari literatur yang berkaitan dengan topik ini gitu. Terus beberapa sih udah ada, kayak yang udah ada tuh kayak aplikasi yang lain. Nah aplikasi yang lain tuh tapi buat aplikasi Al-Quran spesifik buat budaya di sini nggak ada, belum ada. Jadi kita bakal mencoba baru lah. Define untuk merumuskan masalah pengguna ADHD gitu ya. Kayak berdasarkan teori, terus fenomena yang udah ada itu, terus sama kita kan ngambil sampel ya, sampel wawancara. Kemudian yang ketiga itu ada ide atau menghasilkan solusi desain. Dan yang keempat itu ada prototype, yaitu membuat wireframe dan prototipe interaktif serta tes untuk mengevaluasi usability, fokus, dan kenyamanan antarmuka untuk perbaikan desain yang berkelanjutan. Ya berdasarkan ya umpan balik pengguna gitu ya, secara iteratif dan sistematis dalam proses pengembangan juga gitu ya. Iya, jadi kayak gak tiba-tiba muncul nih gitu tuh. Ada tahapannya loh. Gitu. Ada tahapannya, kita menggunakan metode design thinking. Seperti itu. Kemudian dari metode itu gitu ya. Nah, dari semuanya lah ya. Udah disebutkan itu tuh ya, tujuannya mah itu menghasilkan desain UX desain aplikasi Al-Quran. Ya, yang ramah kognitif lah gitu. Pokoknya yang ramah ADHD, yang ramah semua orang, pokoknya inklusif lah. Gitu. Ya, jadi harus ditekankan di sini tuh
bukan untuk pengguna IDSC aja ya Bang? Iya Bang, ya Bang. Ini ya semua tuh nyaman, khusyuk, baca Al-Quran, fokus, tinggal baca-baca doang gitu. Iya betul. Kadang kita lagi scroll, ada tombol dikit kepencet. Aduh. Ya, tadi baca yang mana ya? Iya tiba-tiba lupa kan. Buka Iya. Buka IG nggak jadi baca. Nah, hasil-hasilnya ini udah ada nih. Hasil-hasilnya kita punya prototype UI UX aplikasi yang siap buat kita simulasiin nih abis ini nih. Itu saya udah minimalis, pokoknya udah. Ya mampu mengurangi distraksi dan juga menurunkan beban kognitif serta memberikan fokus begitu ya. Untuk kenyamanan pengguna ADHD khususnya ADHD tapi bisa semua iya gitu. Dari yang lain apa sih bedanya? Kita bakal demoin aplikasi yang sudah kita buat gitu desainnya. Oke. Tapi jangan kayak ekspektasi kebanyakan ya kayak wah gitu nggak apa-apa cuma soalnya kita masih belajar. Ya kan dari yang kita betul lumayan tuh. Maaf ya. Nanti bakal ada pop up videonya di layar ya. Di sini. Ya, di mana? Di atas di sini. Iya. Kayak pinggir deh kayaknya. Coba. Flash screen-nya ya. Terus dasar. Kan tuh ini ada dashboardnya. Ada beberapa fitur ya. Menunya apa aja tuh? Ada menu surah, jadi kita langsung ke surah gitu. Jadi nggak harus ke ini dulu baru ke surah, ke surah. Terus juga buka juz, buka bookmark, buka pin, buka tafsir sama histori bacaan. Ya, seperti yang disampaikan di awal gitu ya. Jadi ini desain minimalis mungkin dan juga untuk pengguna dia itu gampang lah gitu. Iya gampang. Ini ada profile ini buat profile. Kemudian ada tentangnya baca ada tentang kemudian ke menu utama langsung ya. Gitu. Nah, yang bikin nyamannya itu di bagian lesson ini. Jadi setiap kalian habis baca tuh, setiap udah baca tuh pasti ada riwayatnya. Iya, riwayatnya. Nah, di menu utama tuh bakal langsung muncul. Jadi kayak nggak harus mana-mana langsung ke ayatnya aja gitu. Nah, gini. Nah, contohnya ini ada surat Al-Fatihah. Kode fokusnya kita. Mana kode fokusnya? Nah, kita di sini menghilangkan bukan beberapa ya. Hampir semuanya. Semuanya. Karena kita kode fokus itu kode khusus gitu. Kita mau login. Iya. Yang menyisakan ayat Al-Quran saja dan bisa di scroll gitu ya. Kalau misalnya ayat panjang ini kan ayatnya ada 7, jadi bisa dilihat itu. Juga spacingnya lega banget, jadi nggak numpuk kok kayak betul. Juga kita punya terjemahnya, jadi itu tinggal digeser aja ya. Di swipe aja. Ada tombol tuh. Ada tombol. Nah dari situ apakah ada fitur lain itu atau apa itu Mas? Ini fitur inklusifnya ya, itu buat ADHD. Jadi kalau tafsir ada ya, kalau per ayatnya. Ada. Nah, ini bisa di scroll ya? Bisa nih, bisa di scroll. Itu surah ya kalau juz. buat bisa ada ya? Bisa. Nah segini lah. Iya. Kayak gitu. Karena ya seperti aja. Coba itu ada tafsir juga ya? Tafsir. Di mana Al-Qurannya? Iya coba. Di surat Al-Fatihah coba dulu. Coba di di sini coba. Nah di sini ada muncul ketika kita per ayat gitu ya. Barangkali mau tahu gitu untuk khususnya ADHD gitu agar mau fokus juga, dimana kita bisa langsung melihat gitu ya. Dan seperti itu. Jadi kayak intinya mah gitu aja guys. Ya, jadi mah desa UX yang udah kita rancang. Nah, tuh mungkin desain itu udah pokoknya udah runtun lah kita mulai dari awal, mulai dari nyari fenomena, masalahnya juga udah ada, metodologinya kita jelas. Kita juga ngelakuin sesuai jadwal lah, itu kan ada penjadwalan kita juga. Gitu. Oke, desain kita hari ini guys, gimana? Menarik gak ya? Buat kritik dan saran boleh di komentar, boleh juga langsung ke depan muka kita juga apa-apa kok. Kita juga terima saran dan kritik. Kalau kalian ada yang pengidap ADHD juga, ada yang kurang boleh langsung kasih tahu kita. Semoga desain kita ini bermanfaat, diterima juga, dapat bermanfaat buat semuanya lah. Iya seperti itu.
Oke, kayaknya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.